Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tidak lupa kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatin hidayahnya kita dapat melakukan kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Dan apa kabar teman-teman semuanya? Di pagi yang cerah ini saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang luar biasa dan menarik sekali, yakni tentang teknik presentasi ilmiah. Dan perkenalkan pemateri dari kelompok 7. Yang pertama saya sendiri, Salmawati Slamaumi. Yang kedua, Halwa Ailay Fatimatus. Yang ketiga, Siti Nur Octavia. Langsung saja ke materi kita tentang teknik presentasi ilmiah. Nah, presentasi itu sendiri adalah suatu proses penyampaian ide, produk baru, maupun hasil pekerjaan yang ditampilkan, serta dijelaskan terhadap para audiens. Nah, di sini kami mengutip dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Presentasi adalah suatu proses memperkenalkan, menyajikan, atau mengemukakan sebuah informasi di dalam suatu diskusi maupun forum. Di sini juga kami mengutip dari Howland, Janice and Kelly. Menurut beliau, presentasi merupakan sebuah komunikasi dan mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses di mana seorang individu mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku individu lainnya. Nah, berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni memberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan audiens. Nah, selanjutnya, kunci dari presentasi yang menarik dan efektif ada pada persiapan yang matang dan teknik presentasi yang mahir agar kamu semakin mahir melakukan presentasi tersebut. Di sini ada 4 tips melakukan presentasi yang baik dan efektif ya. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipersembahkan. Nah, jadi sebelum melakukan presentasi, hendaknya presenter telah menguasai materi yang akan disampaikan agar apa yang akan disampaikan dapat dimengerti oleh audiens. Nah, yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Untuk dapat menyajikan presentasi yang menarik, dibutuhkan beberapa alat bantu presentasi. Nah, penguasaan terhadap beberapa alat bantu ini akan sangat membantu pembicara dan menyampaikan sehingga audiens dapat lebih mengingat isi pembicaraannya. Nah, yang ketiga, menganalisis siapa audiens Anda. Presentasi dapat melakukan pendekatan terhadap audiens dengan menggunakan kata tanya seperti ini, seperti contohnya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana ya, 5W 1H. Maka pembicaraan dapat mengetahui dan menganalisa siapa saja audiens yang hadir dan menentukan pendekatan yang tepat dalam menyampaikan presentasi. Nah, yang terakhir, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Nah, selanjutnya, hendaknya pembicara menganalisi lokasi tempat berlangsungnya presentasi sebelum acara berlangsung. Nah, selanjutnya ada 5 langkah dalam persiapan pembuatan presentasi. Yang pertama, survei. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, rencana atau bagan. Yang keempat, aktualisasi atau realisasi. Yang kelima, pencatatan dan evaluasi. Nah, selanjutnya tentang pondasi. Nah, pondasi dalam presentasi berfungsi layaknya tulang punggung dalam tubuh yang memastikan bisa berdiri tegak dan berjalan sesuai dengan harapan. Nah, di sini ada 3 pondasi dalam presentasi. Yang pertama, topik presentasi. Yang kedua, tujuan presentasi. Dan yang ketiga, pengenalan audiens. Nah, untuk materi selanjutnya tentang teknik presentasi yang efektif akan dijelaskan oleh teman kita, Halwa, kepada pemateri. Saya persilakan. Baik, saya akan menyampaikan teknik presentasi yang efektif. Ada 3 tahap dalam presentasi yang efektif. Yang pertama, konten yang hebat atau great contents. Menyajikan atau menyampaikan ide atau konten dalam karya tulis ilmiah Anda yang memiliki nilai lebih atau karakteristik unik yang dapat menarik perhatian audiens. Yang kedua, desain yang hebat atau great design. Menyajikan ide atau konten dengan sebuah penggambaran visualisasi dengan baik.
penggambaran atau visualisasi yang baik tentunya memiliki estetika yang baik, relevansi objek atau gambar dengan pesan yang disampaikan, pemilihan warna yang baik serta penempatan yang harmoni antara teks dan gambar. Kemudian yang ketiga, penyampaian yang hebat atau great delivery. Menyampaikan ide atau konten dengan memperhatikan bahasa tubuh dan olah tubuh dengan baik. Anda harus menguasai diri Anda sendiri ketika berbicara di depan audiens. Seperti cara berbicara yang baik, menentukan posisi tangan dan kaki, berjalan atau posisi Anda berdiri. Selanjutnya yaitu tahapan membuat media presentasi ilmiah. Yang pertama, membuat media presentasi yang komunikatif memerlukan alur logika yang runtut. Hal ini akan mempermudah komunikator dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, tentukan ide atau konten yang termasuk pada pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya, rancang media presentasi Anda dalam sebuah sketsa. Yang ketiga, mendesain dengan bantuan komputer. Anda bisa menggunakan Microsoft PowerPoint atau program sejenisnya untuk mendesain media presentasi. Materi yang selanjutnya adalah persiapan dan membuka presentasi. Yang pertama, mengurangi rasa cemas. Yang kedua, mengelola waktu. Dan yang ketiga, membuka presentasi. Dan materi yang terakhir adalah cara menutup presentasi. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah alokasi waktu yang diberikan kepada Anda. Yang kedua, simpulkan secara sederhana presentasi dan respon audiens Anda. Tidak mengulang-ulang pernyataan yang membuat audiens menjadi bosan. Yang ketiga, sama halnya pada saat membuka presentasi, mengakhiri presentasi dengan bisa dengan penyampaian pesan atau kesan baik melalui cara mengutip, mengisahkan, menghibur, menyampaikan fakta, atau bertanya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri dari kelompok 7 yang menjelaskan tentang teknik presentasi ilmiah. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan memberikan pertanyaan di grup ya. Nah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.